kalian sedang apa di sini? Gitu. Bisa ya suara begitu dia. Tapi kalau yang berat, cucu nenek sedang apa? Aduh, pintar sekali ya. Dia kualitasnya bagus, dubbingnya bagus, suaranya bagus, terus mainannya bagus. Itu menjanjikan, pasti banyak yang ngoling. Iya. Suamiku Arjuna, kau sedang apa? Baginda Raja sedang menunggumu di ruang tamu. Kau tidak ingin menemuinya? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku Siva. Namaku adalah Siva. Kalau kalian berani, ayo maju. Wah, sepertinya mereka membawa senjata. Aku perlu bantuan Pala Dusing. Halo Pala Dusing. Di sini banyak penjahat, Pak. Bapak bisa ke sini tidak? Iya, Pak. Aku tunggu ya. Hei, kalian. Awas kalau menghancurkan kota Vedas. Kalian harus berhadapan denganku. Ya. Pala Dusing sini, Pak. Tangkap mereka, Pak. Gila. Ada yang lagi dubbing nih. Ketahuan dong. Weh Mbak Weh, lagi dubbing apa tadi? Ini film fenomenal loh. Oh, iya? Nggak pernah nonton ya? Nonton nggak film Siva? Apa? Oh, Siva. Ya terkenalnya di antara anak-anak ya. Bukan anak-anak kecil penggemarnya. Pasti selalu nonton ya. Ya, Kalau itu ya. pasti. Jadi ya kita lah. Iya, aku kira tadi cowok lo yang dubbing. Iya, ternyata seorang ibu-ibu. Ya, Malu deh, malu ya kalau gitu pasti malu deh. Ibu-ibu ya ternyata gitu. Tapi keren ya bisa suara apa anak kecil cowok. Anak kecil cowok ya. Mungkin suara aslinya emang karena gede nggak sih? Nggak ya? Gede nggak? Enggak. Nggak ya? Tapi lantang sih keren. Ya lantang mungkin ya. Iya. Dulu aku kenapa aku lolos jadi dubber karena suaraku kencang, model suara kencang. Jadi aku nggak ada basic teater, aku nggak bisa teater. Tapi pas tes masuk katanya suara aku tuh kencang banget. Aku model itu doang sebenarnya. Nah teman-temanku suaranya nggak keluar pas tes. Jadi dalam Itu studio kan ikutnya nervous beda. apa gimana tuh nggak Jadi Atau mereka secara tuh ngomong, natural. iya ngomong kali mungkin, ya tentu saja. Jadi nggak powernya nggak ada gitu loh. Sementara aku baiklah ya siap-siap gitu-gitu. Jadi aku dinilainya wah nih suaranya kencang nih, powernya ada nih gitu loh. Jadi tinggal dilatih. Ada keunikannya ya. Jadi tinggal dilatih. Berarti modal teriak doang. Teriak doang. Tapi justru anak cowok terus aku bingung juga nggak ngerti ya. Peran perempuannya Cocoknya di situ kali ya? peran anak perempuannya malah jarang banget. Malah jarang. Dan tapi aku nyamannya di cowok memang. Enggak, kok aku denger kok suara aslinya kayak suara Nobita ya. Iya nggak sih? Nobita, iya lagi. Se ini ya, Iya, deket sewarna lah Iya, ya. sewarna. Karena aku ngisi Kenichi juga di Ninja Hattori kan. Oh, Tapi yang Kenichi. versi awal, karena kan banyak versi ya. Aku versi awal, aku jadi Kenichi-nya waktu itu. Kenichi. Kenichi ninja yang jahat tuh bukan ya? Yang Bukan. jadi yang Yang punya kacamata itu Hattori, yang punya Hattorinya justru. Oh, yang punya temennya. Hattori. Yang kayak Nobita dianya jadi posisi di situ ya. Yang pakai topi kan. Ya, pakai topi. Oh, ya iya, betul. iya. Betul banget. Pertama kali jadi dubber kapan, Mbak Wai? Aku tuh pertama jadi dapet tahun 95. Waktu itu Duh, aku masih itu udah lahir bayi. Bang. Ya ketahuan umurnya dong. Masih di awan-awan Aduh, udah tua saya. ya saya maaf. Waktu itu semester 3 apa 4 lah gitu. Pas kuliah berarti? Masih kuliah. Ya alhamdulillah jadi bisa biaya kuliah dari situ dulu gitu. Alhamdulillah banget. Dan waktu dulu kan dubber masih langka ya. Iya. Masih langka banget jadi norak gitu, masih norak. Jadi kalau padahal kita dapat perannya pertama kredit gitu loh. Maksudnya perannya tuh. Peran kredit itu maksudnya suasana kebakaran, misalkan tolong kebakaran api. Kayak figuran dong. Nah, kayak figuran. Itu udah bangga sampai mamer di rumah. Nanti nonton ya film. Ada suara gue udah calling. Ditungguin gitu kan satu rumah. Mana? Itu tuh yang pas kebakaran tuh suaranya ada tuh. Denger enggak? Kebakaran tolong ya nyokap gini. Ya elah suara begitu tuh. Tapi udah seneng banget loh. Ya enggak tahu ya. Iya. Kan orang beda-beda tapi Ya, udah orang tua pasti bangga lah. suara gue masuk TV gitu. Iya. Sementara selama ini kan aku nonton doang di telenovela. Kita sekeluarga suka nonton kan. Film silat apa gitu. Nggak pernah kepikiran kita akan suaranya di situ ya kan. ya. Jadi walaupun kredit seneng dong gitu. Kadang kredit pasar karena anak baru kan nggak dikasih kepercayaan. Nggak langsung peran. ya. Iya. Langsung pemeran utama Takutnya atau grogi atau apa gitu kan. Jadi dibiasakan di studio dulu itu penting tuh buat anak-anak dubber membiasakan diri di dalam studio.
biar nggak nervous juga kan. Soalnya beda ya, apa ya, auranya Suasana, kali ya. suasananya. Karena nggak Meskipun keluar. gak dilihat nih, tapi kan tetap ya. Ya, kita kan artis gaib ya, Bo. Ya kan, suaranya doang kan, gak ada wujudnya. Artis setan. Setan. Ya kan, gitu nggak kayak artis yang di TV ada Iya. orangnya gitu loh. Itu pun grogi, ya kan? Iya. Oh. Karena harus take 2 kali, 3 kali. Oh, ngulang ya pasti. Terus Pasti. kalau misalkan artis gaib aja grogi, artis beneran gimana ya? Makanya aku tuh bukan anak teater, makanya aku nggak ada basic itu. Kalau anak teater kan agak cuek ya. Daber banyak anak teaternya, banyak banget, banyak. Kalau sekarang makin banyak berarti. Enggak, justru sekarang malah banyaknya anak-anak maksudnya anak-anak muda sekarang yang demen anime, rata-rata demen anime gitu-gitu. Jadi Oh. pengen jadi dubber, terus mereka senang apa dunia-dunia digital gitu kan, pengen dubbing sendiri. Rata-rata seperti itu anak-anak dubber baru yang sekarang nih. Terus pertama kok bisa jadi dubber di semester 4 tuh gimana ceritanya? Iya, jadi diajak. Jadi temen tuh kenalan sama orang di bus. Temanku mungkin kece ya, jadi cowok itu naksir gitu kan. Iya, kamu mau nggak jadi dubber gitu. Nah besoknya dia info lah ke kita, katanya di sini ada studio loh, dekat-dekat sini ada studio di belakang kampus persis ternyata gitu loh. Aku juga baru tahu. Studionya tuh studio Artisku waktu itu telenovela. Jadi dulu di Indonesia di masih situ jarang. telenovela. PH itu termasuk terbesar juga sih. Hmm. Nah udah akhirnya kita tes. Sabtu 7 orang temanku, bertujuh kita. Yang lolos aku doang. Alhamdulillah gini. Kok lo lolos sih? Dari sekian Jadi bertujuh. Enggak, dari geng itu aku ya? kan 7 nih. Kita belagu-belagu lah datang gitu loh dengan pede-pedean gitu. Fotonya, saingannya banyak banget gitu, banyak banget. berapa Sumpah. orang kira-kira? Saingan waktu itu, ada 30 lah pokoknya sekali salah Berarti satu itu. peminatnya udah cukup banyak. Udah tahu kayaknya. Nah itu kebanyakan anak teater tuh. Ternyata gitu, ternyata. Ya udah panggil satu-satu. Nah temanku bilang, enggak kan kalau yang lolos kita suruh ke atas gitu kan. Temanku rata-rata habis keluar studio langsung suruh pulang. Giliran aku ke atas gitu. Lu ke atas gitu kan. Sorry gue ke atas. Oh berarti itu udah kayak tahap selanjutnya Iya. ya? Jadi ada training. Masuk training seminggu. Zaman dulu kita ada training, zaman sekarang nggak ada. Masa nggak ada? Kayaknya nggak ada deh sekarang. Terus Orang lebih otodidak gitu. Enggak, sekarang kan banyak pelatihan. Jadi pelatihan di luar. Jadi kalau dikala di calling udah di PH itu mereka udah jadi. Udah bisa lah gitu, udah bisa dubbing. Jadi pelatihan dulu rata-rata seperti itu. Zaman dulu mah enggak, kita sebelum dubbing pun kita dikasih kaset dulu Modal nekat. sama naskah, suruh latihan. Kalau zaman dulu tuh peran kamu ini nanti di time code berapa gitu kan. Ada video banyak kita rekaman, kita latihan, jada-jadain tuh berhentinya di mana. Itu zaman dulu ada kayak gitu. Kalau sekarang enggak, on the spot. Begitu datang, ntar peran lu jadi ibu ya, peran lu jadi anak, langsung masuk studio. Zaman sekarang kayak gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau latihan itu jadi bisa bikin apa ya? Kita lebih mendalami ya, bisa tahu. Kalau sekarang enggak. Tahu Ya, karena mana udah- karakter yang cocok ya? Kalau sekarang emang sih yang insting pasti sudah tahu kalau lu cocoknya jadi suara ini, jadi udah tahu. Kalau zaman dulu enak, ada kita jeda-jedain kalimat. Jadi udah berhentinya kita tahu. Kalau sekarang pakai feeling udah, karena harus masuk studio langsung, nggak ada waktu buat latihan. Berarti yang bedanya. pertama isi karakter suara film apa? Basicnya aku dulu telenovela tuh jadi remaja perempuan, karena katanya suara aku ABG perempuan. ABG Ya karena kan kekinian masih ya. kuliah ya kan, masih kuliah suaraku mungkin masih kecil, maksudnya seiring usia kayaknya pita suara mungkin membesar atau menebal nggak ngerti. Jadi lama-lama aku jadi gede di suaranya. Awalnya padahal remaja loh, remaja banget malah sekali. Dan kalau suruh ngulang kayak sekarang aku juga agak susah kalau dubbing remaja gitu. Ya bisa sih, cuman tapi agak nggak sebagus dulu lah. berarti itu momen jadi pertama kali dubber ini nggak terlupakan banget. Sampai inget sampai 7 orang. Iya, 7. Oh iya. Yang bikin aku nggak terlupakan sebenarnya aku karena aku harus take sama peran utama. Jadi aku anaknya peran utama. Oh, anak pemeran Pemeran dari utama film itu. di film itu cowok Kang Dadang yang Tuan Krep lah, yang jadi Tuan Krep. Nah kan deg-degan dong, wah gile bareng peran utama, mereka udah jago-jago. Takutnya kalau kita salah melulu lama kan biasanya orang suka Iya. kesel ya, takutnya gitu. Mana dialog aku segini-segini. Terus kalau tadi kan Mbak Wai bilang dari modal nekat juga ya berarti kalau Modal nekat banget, nggak ada basic. Nggak ada basic. Kesulitannya apa sih kalau boleh tahu? Paling kesulitannya ini ya intonasi harus banyak, jadi nggak monoton gitu kan intonasi. Terus kalau ketemu dialog cepet kita tetap harus jelas artikulasi. Itu
Dan aku kan kalau orang basic theater mungkin udah pernah belajar karakter ya kalau orang. Tapi kan aku nggak ada ya. Aku jadi Iya. cuman modal intonasi gue harus bagus aja gitu. Berarti dulu susahan, enggak juga. Susah, pasti susah. Awal-awal tuh pasti susah. Salah mulu gitu, salah. Ini nggak gini wah, jedanya salah, jedanya terus kalimatnya jadinya artinya kan beda ya kalau salah jeda gitu. Iya. Ya itu pasti akan ngalamin lah. Semua daber pasti akan ngalamin itu Pernah nggak awal-awal. dimarahin sama? Oh pernah. Jadi gini, aku kan terpola film kartun. Jadi abis dari telenovela itu, aku kartun terus nggak tahu di castingnya tuh animasi gitu. Jadi kan sementara dialog animasi dan film orang itu beda ya. Kalau orang itu kan natural ya, kayak kita dialog ini. Iya. Animasi kan lebih harus ekspresif karena Iya. dia gambar Iya. ya kan. Terus gambarnya- gesturnya juga banyak Iya. gitu-gitu. Jadi aku nggak natural kan, intonasinya kebawa. Hancur banget dikasih peran di drama Korea, perempuan cantik Main pula. drama. Oh main ya kan Drama Daber apa tuh harus Daber tuh harus bisa semuanya Iya, gitu. iya. Iya. Multifungsi. Jarang loh ada yang drama Korea Multifungsi. itu. Drama Korea apa? Oh, banyak, tapi yang dulu sih aku yang terkenal tuh Jewel in the Palace yang zaman dulu Janggam. Itu sampai ada jumpa fansnya dulu. Karena film itu apa ya? Ya booming lah saat itu. Booming sekali. Booming dan banget. Daber ya. Itu di film itu aku berperan ya. Pertama aku jadi ibunya. Kan si pemeran utamanya si Janggem ini masih kecil, Iya. ya kan? Ya. Aku jadi ibunya di castingnya. Kan si Janggem ini waktu dia kecil, temanku yang isi nih. Sampai besar kan dia. Tapi pas udah besar itu beberapa episode Big Boss agak komplain karena suaranya nggak jauh beda. Jadi antara sama. peralihan anak-anak ke dewasanya Iya. nggak jauh beda, kurang besar gitu. Akhirnya kita di casting yang cocok siapa gitu kan. Akhirnya aku dapet lah gitu. Nah jadi kan peranku yang antagonis nganggur ya. Iya. Gue jangan double dong. Itu Janggem ya kalau dialog Janggem itu. Berarti lebih banyak dong kan. Nah makanya kan dia juru masak istana ya. Dan dia sering menerangkan resep-resep makanan. Dialognya segini-segini nih. Wow. Kalau antagonisnya gue juga susah. Gitu loh, susah. Akhirnya antagonisnya dioper ke orang. Jadi aku Janggem doang gitu, Janggem aja sampai tamat gitu. Terus aku pernah ngisi juga Agnes Monica. Nah, aku pernah jadi Agnesmu. Yelah. Contohin dong kalau Iya, Janggem contohin, sama Agnes Mo contohin, gimana contohin suaranya? lah. Contohin lah. Kalau yang Agnesmu aku lupa judulnya lah. Itu aku satu judul lah pernah jadi dia gitu. Kakak Cing, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak pergi saja keluar? Aku sudah berulang kali mengatakan itu. Mirip loh. Ini suara Agnes Mo yang dipoles dikit lah. Iya, Dipoles dikit. kalau suara Gitu. Agnes mau kan naiknya kan sangat naik. Iya. Tapi kalau bicara Tapi mungkin emang dia di- lebih. Tapi di film itu emang dia karakter kalem. Oh. Kalem banget. Dan dia pakai bahasanya campur ya, nggak selalu Korea atau Inggris, kebanyakan Inggrisnya sih. Bisa berapa suara gitu? Nggak Apa lupa ya, maksudnya karakternya ya pindah-pindah. Iya, ya. maksudnya. Ember, ya itu nggak tahu lah, mungkin karena udah terbiasa aja. Aku sih karakternya, ya pertama wanita dewasa pasti bisa lah ya semuanya kalau seumuran aku, anak kecil cewek, anak kecil cowok, nenek-nenek aja ada dua, nenek-nenek yang berat sama nenek-nenek cerewet. Nenek sihir, ya kan? Nenek itu macam-macam. Kita lihat dulu karakternya, ya kan? Kalau di animasi kan macam-macam kan, Iya. nenek-nenek kan. Kalau film orang kebanyakan sih nenek-nenek pasti serak, pasti diberatin, Iya, ya serak-serak. kalau orang Nah. ya kan. Itu dan cowok, saya pernah jadi cowok dewasa. Gimana gitu coba contohin. Cowok Cowok dewasa. Makanya ya, itu juga beban loh. Iya. Ya karena kan lawan main kita cewek dewasa, ya kan? Tadinya aku pikir setelah dewasa peranku diganti nih, karena dia akan nikah. Yang katanya enggak dong, enggak diganti nih. Udah lu aja, lu gedein dikit lagi aja. Hah, what? Akhirnya udah jadi sampai gede bener-bener waktu itu film India kalau nggak salah. Coba bisa contohin. Dan nggak cowok diprotes. dewasa ya. Cowok Aku penasaran. dewasa. Gimana ya? Gimana tuh? Ya, satu kalimat aja lah. Aku katakan jangan keluar rumah, duduk di sini. Ya kayak gitulah. Pokoknya ceweknya harus lembut, ceweknya lawannya harus lembut, karena takutnya ke bawah akunya gitu. Kurang takutnya kurang berat gitu ya. Harus lebih berat ya berarti Nah, kalau cowok. Nah kalau di film Ular Putih aku pernah jadi suami juga. Jadi memang pengalaman White laki-laki legend. udah lebih banyak gitu. Jadi laki itu udah banyak.
Jadi mbaknya laki apa? Laki. Apa di sini ada Japun kali? Bisa disetel gitu ya. Terus kalau untuk kerja gitu, kalau Dabar, Mbak ini termasuk yang kayak nyari kerjanya tuh untuk yang program musiman kah atau emang ada kontrak gitu? Kalau Dabar. Dabar Di film. itu jadi gini, kita sih nggak ada kontrak tertulis ya, jarang. Ada beberapa tapi jarang. Jadi tergantung. Misalkan kita ikut casting sebuah film dan kita lolos di film itu, udah otomatis kita ikutan sampai tamat. Misalkan seri. Jadi nggak ada tertulisnya tuh, nggak ada. Jadi misalkan Sampai tamat. misalkan berapa episode ya udah gitu. Ntar pindah PH lagi, misalkan film di sini habis, kita ada PH, ada casting lagi, kita ikut lagi gitu. Nomaden ya. Nah, malah kadang-kadang sehari tuh kita bisa 3 tempat kayak gitu. Bisa 2 pindah-pindah tempat, bisa pindah karena PH Jakarta kan banyak banget ya. Jadi ya kalau kita rajin ikut casting, ya wes sudah. Kalau tiap sekarang masih rajin nggak ikut casting? seiring bertambahnya usia, bertambah umur gitu ya, kayaknya nggak kayak dulu lagi muda itu. Tapi Pulang ke sering- rumah cuma ngambil baju dong. Tapi sering kan dapat panggilan kalau udah Oh ya, karena udah tahu suaranya. Iya, udah tahu suaranya. Jadi Yang nggak cocok. jadi kayaknya kalau ikut casting pun kadang lewat HP, lewat handphone bisa sih, pernah sering-sering. kan bisa zaman sekarang kan bisa kan Bisa. lewat sampel ngirimin sampel Iya, ngirim gitu. sampel suara pakai handphone. Itu bisa. Tergantung kliennya sih, ada juga klien yang rewel enggak, maunya di studio. Ada. Jadi datang cuman sampel dong gitu. Mending deket ya jauh. Iya. Kan, apalagi tinggalnya di planet lain. Planet Bekasi. Dan gitu loh. I love Bekasi loh. Promo. Pernah nggak tapi kepikiran buat dia kok kayaknya jadi dubber sana kemari ini. Oh, pernah. Capek. Pernah. Beralih profesi. Beralih profesi. Jadi ya waktu dari Indosiar aku pindah keluar kerja di pabrik kaca di Cibitung. Jadi ada tawaran gitu ya, asisten manajer di sana. Aku tes udah lolos gitu. Jadi dari suasana kita yang studio, dari suasana yang gitu, tiba-tiba aku ke pabrik gitu ya. Yang sorry bukan ini. Yang orang-orang pada bau keringat, maksudnya kerja keras gitu. Iya. Terus pemandangannya begitu, terus orangnya pada berantem. Aku baru tahu loh kalau kerja di pabrik tuh mereka antara marketing sama produksi sering ribut ya. Oh. Jadi aku kaget lah dengan dunia itu, karena selama aku setelah lulus kuliah, aku tuh kerjanya kantor pernah, di Cikarang pernah gitu. Terus sambil dubbing pernah, jadi pernah megang 2 job pernah gitu. Nah, pabrik baru sekali itu. Bertahan 6 bulan doang deh. 6 bulan udah balik ke dubbing lagi. Kata anak-anak gini, lu jadi dubber lagi. Ini udah deh, gue cinta banget. Ya? Iya, udah gue cinta banget sama dubbing gitu. Kalau sekarang dubbingnya apa ini? Sekarang lagi drakor ya, nggak tahu lagi musim drakor lagi sama film silat. Judulnya apa Di kalau TV kabel? Backstreet Rocky, Dream High. Ini drakor banget ya. Oh, drakor ya. Oh, oke. Ini aja Backstreet Rocky ini aku dubbing udah 2 kali. Dream High ini aku dubbing 2 kali, tapi beda tim gitu loh. Ya, kayak gitu diulang-ulang, film nggak ngerti dah. Sama film anak-anak lah di TV kabel gitu. Tapi karakter udah pernah ngisi karakter apa? Banyak macam-macam kalau karakter mau apa jahat baik. Film yang paling terkenal deh, ikonik. Ya selain Siva, kalau film anak-anaknya Siva. Filmnya itu Janggam sama Nenek Utaran yang fenomenal banget tuh Nenek Utaran. Nenek Utaran. Nonton nggak Utaran? Film Utaran yang 1.500 sekian episode. Pas perannya datang kan pernah tuh si castingnya datang ke Indonesia kan waktu kan. Aku foto sama dia. Wah. Ngomong Inggris kita kan dia orang gede, ternyata orang Indianya gede banget. Dia juga kaget loh, kok kamu yang ngisi gitu loh. Kan suara dia besar sebenarnya. Aku juga nggak tahu kenapa jadi aku yang ngisi gitu. Nenek jahat. Iya, memang masuk juga sih. Iya. Dan demen aja meranin peran jahat tuh enak ternyata. Maksudnya emosinya cepet ini ya. Cepet dapat dibandingkan dengan yang menyak-menyak gitu. Capek. Maksudnya nahan ya kan. Terus ditindas mulu kan, kalau yang peran-peran gitu kan dibully mulu kerjanya. Mendingan marah-marah, enak itu marah-marah. Jahat. Aku kirain itu penyaluran sifat ibu-ibunya. Enggak juga. Berarti kalau Mbak Wai ini bisa berapa karakter? Apa cuma anak-anak saja? Enggak, macam-macam. Anak-anaknya kecil, cewek, cowok bisa kok. Sama nenek-nenek aku tadi bilangin, nenek-nenek ada yang cempreng, ada yang berat. Nah, misalkan nenek sihir, kayak gitu kan. Kalian sedang apa?
ini. Gitu. Gils. Bisa ya suara begitu dia. Tapi kalau yang berat, cucu nenek sedang apa? Aduh pintar sekali ya. Kayak cucunya, kayak nenek kayak Nobita. Makanya aku seringnya dikasih sekarang sering ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Lagi lebih enak peran ibu kalau mau jujur. Tapi yang paling Kenapa sulit. itu? Pertama, ibu-ibu tuh kan speed ngomongnya lambat ya. Ya kan. Terus apalagi ibu-ibu yang baik gitu. Jadi kita dialognya nggak susah. Maksudnya gitu. Iya. Daripada ngomongin cepet, anak muda kan pasti gitu. Apalagi film Mandarin. Macam gitu berisik gitu banget. Iya. Tapi karakter yang paling sulit itu kan yang paling disukain. Kalau aku sekarang kalau ditanya paling sulit adalah menjadi remaja. Oh. Cewek, cowok? Cewek. Karena itu bikin suara kecil, suara anak remaja, Melengking ya berarti ya? remaja tuh agak susah. Jadi kalau dialognya udah banyak, kayaknya lepas deh. Jadi suaranya balik ke awal, maksudnya balik gede, ntar ulang lagi take-nya kan. Suara lu gede lagi Padahal tuh. udah dipaksain remaja Oh, nih. suara lu gede lagi tuh, ulang itu, gitu kan capek ya kan. Kalau untuk jadi dubber itu sendiri kayak apa yang paling apa ya istilahnya yang kan profesi ini tuh bisa dibilang ya di belakang layar lah ya. Tadi kayak apa gaib Artis gitu lah. Padahal gaib. kan mereka nih yang mengembangkan lah Oh istilahnya. iya, menghidupkan cerita ya. Terus seberapa menjanjikan sih kalau misalnya jadi dubber itu? Kalau Pekerjaan. ditanya menjanjikan atau enggak, jadi gini tergantung nih dari sisi dubber yang mana gitu. Jadi gini, menjanjikan kalau dubber itu istilahnya laku. Maksudnya suaranya dia kualitasnya bagus, dubbingnya bagus, suaranya bagus, terus mainannya bagus, itu menjanjikan. Pasti banyak yang calling. Iya. Iya benar. Ya. Tapi untuk jadi dubber bagus ini bisa nggak sih dengan latihan? Oh, Apa bisa. emang Bisa. harus ada bakat tersendiri kayak penyanyi kan? Nah, Kalau penyanyi kan kalau emang suara dari awal bagus tuh kan bagus kayak terus. Bagus Iya, terus. Iya. Tanpa les vokal. Ada sih, ada bisa. Sebenarnya bisa asal dia mau. Itulah niat yang keras gitu. Kalau misalkan memang dia mau jadi dubber profesional, ya udah harus banyak berlatih sih intinya sih, banyak berlatih gitu. Cuman kan ya sekarang aku lihat dubber misalkan dia udah take deh salah satu film, terus dia dihubungin lagi. Jadi dia merasa oh berarti gue udah bagus kali gitu loh. Oh. Jadi dicari lagi nih. jadi dia belum sebenarnya dia belum tentu bagus gitu. Misalkan karena umur kan overconfident berarti ya. kadang-kadang jadi dia nggak merasa segini aja gue udah bagus, udah banyak yang calling Udah gitu. merasa puas ya. Jadi nggak belajar lagi gitu. Padahal nanti akan tergeser sendiri sih sama yang berkualitas. Makanya aku bilang dilihat dari sisi yang mana. Menjanjikan sih kalau menurut aku ya. Iya. Jadi menurut Mbak We ini jadi dubber tuh enak apa? Enak. Banyak kan sukanya sih daripada dukanya. Apa ya? Pertama fleksibel kerjanya, waktunya kita yang nentuin kan, misalkan gue bisa jam segini. Gitu. Bukan production house-nya yang nentuin. Gini, enggak, dia bilang gini, wah besok bisa datang nggak? Jam berapa gitu? Dia nanya justru. Kan dia nggak tahu jadwal kita, ya kan? Ya gue bisanya sore bang, gitu misalkan. Oh ya udah. Ya, maksudnya kita yang bisa menentukan gitu, bisa. Kecuali memang ada revisi. Sore ada revisi lu mesti pagi ya. Itu beda lagi ya. Tapi kan revisi sebentar lah. Nah paling gede tuh kalau revisi karena cuma satu kalimat nggak sesuai perjalanan. Aduh. Iya kan? Kadang-kadang ada istilah gini, ya Allah mau pasang alis gue kayaknya banyak lamaan pasang alis gue daripada karena cuma satu kalimat loh. Gedek bener kan, misalkan ada revisi ya lu salah ngomong atau lu nggak jelas atau lu suara lu kenapa gitu. Mau pasang alis gue kayak lamaan pasang alis gue gitu. Gedek banget. Itu dukanya lah. Terus dukanya kalau zaman dulu nunggu. Maksudnya nunggunya lama gitu kan, karena belum canggih kayak sekarang. Sekarang kan channelnya banyak sekarang banget. Udah mudah ya. Termudah. Terus take sendiri sekarang mah enak sendiri lah gitu lo. Jadi nggak ngeliat salah orang. Kalau orang yang salah, kalau dulu kan salah banyak ya lo. Dari kita Tapping dari awal ya. Terus belum kita di ininya loh apa ditekan mentalnya. lama banget sih lo take gila nggak? Lagi baca gitu. Salah lagi kan kesel yang sebelumnya pasti gitu, duduk kayak berubah-ubah itu kan itu udah tambah down tambah salah mulu jadinya itu dulu tuh begitu. Kalau sekarang masa udah ya seiring lebih menikmati lah. majunya teknologi kan jadi enak lah. Baiklah kita main game yuk. Coba. Caca aduh game jangan susah. Ini seputar karakter yang ikonik yang yang aku udah bilang. Iya udah Mbak Wai. Yang mana dulu nih ya? Ini dulu kayaknya yang
Yang paling Atau ini seru, aja yang paling seru. Ini? Oh itu Kenichi. ya. Yang suka buat ngerjain orang. Kalau ini? Oh, Kenichi. Udah lama banget ya. Oh my god, tahun berapa nih aku dubbing Kenichi? Aku belum nikah nih dubbing Kenichi. Hah? Oh iya. Ya, ini lama banget loh. Hattori, tolong bantuin aku dong. Aku diserang Kimi Maki terus. Hattori, bangun. Aduh, Hattori malas sekali sih. Next. Nenek jahat. Nenek jahat utara. Demi dewa, dasar anak kampung. Berani-beraninya kamu main kemari. Pergi sana. Kayaknya kata yang demi dewanya tuh paling terkenal kan, demi dewa. Sampai aku pernah disuruh kirim suara buat di sekolah di Jawa. Jadi kan mereka mau ujian. Tolong dong beri semangat. Selamat belajar, selamat ujian. Gitu aku suruh ngomong pakai suara nenek ini. Ya. Pernah? Ya Allah. Tapi demi dewa tuh Itu terkenal. anak-anaknya nggak malah takut ya. Iya makanya kan aku bilang ini sekolah mana ntar takut loh. Next. Ini Next, Anjeli. Rahul, aku harus pergi sekarang. Aku tidak mungkin berada di antara kau dan Anita. Dia sangat mencintaimu, Rahul. Aku harus pergi sekarang juga. Aku jadi ingat flashback nenekku lihat. Ini istri Arjuna ya. Oh, Subadra ya. Suamiku Arjuna, kau sedang apa? Baginda Raja sedang menunggumu di ruang tamu. Kau tidak ingin menemuinya? Suaranya bisa clear banget ya. Keren lah. Ini terakhir nih. Uni. Nah, Waduh, Uni, janggung Uni. nih. Dia agak besar ya suaranya. Paduka, semua makanan sudah saya hidangkan. Ini adalah pesanan Ibunda Ratu. Silakan dimakan, Paduka. Dia suaranya agak besar soalnya. Aslinya ya, aslinya besar sekali dia. Keren lah. Keren banget ya, bisa berubah-berubah gitu ya. Bisa berubah dan langsung ingat. Iya. Soalnya aku aja kalau kadang ganti-ganti suara nggak bisa ya. Coba dong, coba Jangan, dong, nanti coba suara. dong, coba dong. Nggak bisa. Ampun. Oke, makasih Mbak We.